أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita kenikmatan dan betapa luas rahmat Allah kepada hambanya. Dan bahkan ya ikhwah, seorang gak akan pernah masuk surga sebagaimana hadis Rasulullah SAW ya, menyebutkan, Rasulullah mengatakan saddidu wa qaribu. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah, saddidu, berusahalah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, wa qaribu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, berbuatlah yang saleh, amalan yang benar, dan dekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Fa innahu la yadkhul jannata ahadan amaluhu. Seseorang itu enggak akan pernah masuk surga dengan amal salehnya, illa, kecuali ayyataghamadani Allahu bi rahmati wa fadlihi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepadaku rahmat dan keutamaannya. Ya. Makanya sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau enggak bisa, wala ana, bahkan saya pun enggak bisa, kecuali Allah mencurahkan keutamaan dan rahmatnya. Maka ini modal kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang permasalahan merasa aman dari makar Allah. Ini sebaliknya, ya, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Artinya seseorang itu harus imbang antara rasa takut dan harapannya, ya. Dan semua itu harus didasari dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita ini hidup harus menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Karena kalau enggak, hidup kita terpaksa ya ikhwah. Ya, dan ini yang bahaya. Karena orang itu enggak akan pernah diterima amalannya kecuali karena Allah Azza wa Jalla ikhlas, bukan terpaksa. Allah mengatakan la ikraha fid din, gak ada paksaan dalam agama. Artinya orang yang melakukan hidupnya terpaksa, tertolak, gak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlisin itu syarat mutlak, gak bisa dirubah. Makanya berapa banyak orang-orang yang kemudian melakukan amal saleh, ternyata amal salehnya tidak bisa menyelamatkan dirinya karena gak ada keikhlasan di antaranya. Mutabaahnya sudah sesuai, tapi ikhlasnya nggak ada, maka itu nggak akan pernah membuat amalannya diterima. Ya, makanya di sini Imam Ad-Dhahabi menukilkan perkara ini termasuk dosa besar, Kenapa? Yang pertama, Imam Ad-Dhahabi menukil surat Yusuf ayat 87. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Wahai anak-anakku, pergilah kalian kemudian tahassasu, cari berita min Yusuf, tentang Nabi Yusuf dan saudaranya.
Tapi janganlah kalian putus asa dari rauhillah, rahmat Allah azza wa jalla. Kenapa? Innahu la yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Perhatikan, Allah menisbatkan orang yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang kafir. Karena orang yang ingkar itu sendiri mereka putus asa. Sifat ingkar itu sifat putus asa. Akhirnya mengingkari. Ya, makanya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan dalam hadisnya, ya, dalam perkataannya, dalam tafsirnya disebutkan, janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena sifat optimis itu akan mendorong seorang hamba untuk berusaha dan tekun untuk mencapai apa yang diharapkannya. Ya. Terus kemudian nanti kita akan bicara masalah praktek antara khauf dan roja yang sebenarnya. Kemudian sedangkan putus asa itu hanya mengakibatkan perasaan berat dan bermalas-malasan. Coba kebayang nggak? Orang kalau sudah mengatakan percuma, sudah nggak akan pernah mereka melakukan dengan baik. Yang ada berhenti. Dan antum tahu ya ikhwah, ketika kita berhenti, ya mulai kita sedih, ya syaitan paling senang. Kenapa paling senang? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, ya rasa sedih itu nggak ada maslahat buat hati. Tapi syaitan paling senang manusia itu sedih. Kenapa? Ketika mereka bersedih, maka mereka akan berhenti dari semua aktivitas. Subhanallah, itu yang diharapin. Ya, kalau sudah orang putus asa, sedih, berhenti dari semua aktivitas, harusnya dia melakukan banyak manfaat. Tapi semua itu sia-sia dan hilang gara-gara berhenti. Mereka kebayang nggak? Orang kalau sudah kena musibah kemudian fokus sama masalah, bukan nyari solusi, selesai sudah. Syaitan tambah masukin dalam pikirannya buruk-buruk, tambah membuat berat seakan-akan masalahnya yang awal biasanya jadi gede. Kenapa? Karena dia tidak kembali kepada Allah dengan berharap ampunannya. Ini harusnya. Tapi ketika dia mulai melihat kepada diri sendiri, musibah itu mulai terjadi, masalah itu mulai terjadi, masalah itu mulai terjadi pada diri kita kalau kita mulai melihat kemampuan diri, bukan berharap sama Allah. Paham ya? Melihat kemampuan diri ini masalah. Karena Ibnu Qayyim sampai mengatakan, kalau kemudian seseorang itu, ya orang yang bijak itu melihat bahwa ketika Allah meninggalkan dirinya, Allah buat dia berharap sama dirinya sendiri dan melupakan harapan Allah. Lihat ya akhwah. Makanya sering kita putus asa gara-gara apa? Ngelihat saya nggak mampu. Kemampuan itu milik Allah azza wa jalla, Allah yang ngasih kita. Makanya coba ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Kita sadar itu. Langsung mengatakan kita ini bisa sholat kalau Allah yang memberikan kita rahmatnya. Bisa nih gerak kaki ke sini. Tapi kalau Allah nggak ngasih, nggak bisa apa-apa kita. Maka kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tapi kemana kata-kata itu? Kemana ya ikhwah? Karena kita sering kadang-kadang mengucapkan sesuatu, tapi kita tidak merenungi isinya. Hanya lewat di lisan. Ini yang membuat akhirnya apa? Ucapan kita tidak berarti dalam kehidupan kita. Kita benar mengatakan berapa la haula wala quwata illa billah. Ya kalau kayak gitu, mau salat yang baik minta sama Allah. Minta petunjuk supaya kita dikasih semangat dalam melakukan perkara itu. Jelas? Ini berkaitan dengan rahmat Allah azza wa jalla. Ya. Kemudian juga dikatakan wala yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Maka Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan karena orang kafir, ya, kekafiran itu datang kepada mereka, maka mereka menjauhi rahmat Allah dari diri mereka, dan rahmat Allah itu jauh dari mereka. Janganlah kalian menyerupai orang-orang kafir. Jadi kalau kita beriman, maka jangan sikap kita seperti orang kafir yang kemudian kita melupakan Allah. Orang yang melupakan Allah, mereka terjauhkan dari rahmat, berujung mengandalkan diri sendiri pada, makanya putus asa. Makanya lihat ya ikhwah, di negara-negara kafir ada terjadi bunuh diri. Itu bukan sikap orang mukmin.
Kenapa? Ketika seseorang mulai melihat kemampuan dirinya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia benar-benar putus asa dan mengatakan tidak mungkin ada jalan. Tapi tidak dengan orang mukmin yang berharap kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu yang diimani orang mukmin. Tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah maha mampu. Ya. Makanya jangan seperti orang kafir yang ngelihat ke diri sendiri. Orang mukmin bergantung sama Allah. Makanya dengan cara apa? Memperbaiki urusannya. Semua itu berentet ya ikhwah. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Lihat hadisnya, subhanallah. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai anakku, mengajarmu berapa kata. Jagalah hubunganmu sama Allah, Allah akan menjaga hubungannya denganmu. Jagalah hubunganmu sama Allah, Allah akan berada di hadapanmu. Berarti apa? Akan muncul pertolongan, dan pertolongan yang enggak ada batasnya ya ikhwah. 1, 2. Kalau gitu apa? Kalau kita sudah yakin ini, yang kedua, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, doa, minta sama Allah. Jangan minta sama manusia. Kenapa? Karena pertolongan Allah ini enggak ada batas. Jelas? Yang ketiga, ya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta pertolongan, maka minta tolongnya sama Allah. Kita juga mengatakan wa iyyaka nasta'in ketika sholat. Ya. Maka kita minta pertolongan yang terbaik, yaitu hidayah. Ya. Terus kemudian bicara tentang manusia di akhir hadis ini. Apa? Wa'lam, ketahuilah annal ummata law arada an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allah lak. Ketahuilah kalau umat kaum ingin menolongmu, tidak akan pernah bisa menolongmu kecuali Allah berkehendak. Ini berkaitan dengan bicara keimanan. Berarti semua orang ini bisa gerak silih berganti datang ke kita mau ngasih bantuan. Semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Mereka ini silih berganti sampai ada orang kenal atau enggak kenal, Allah yang menggerakkan. Sedangkan sikap kita kepada orang, Rasulullah menjelaskan sikapnya berterima kasih. Dengan Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur pada tidak berterima kasih kepada manusia. Cara berterima kasih adalah, kata Rasulullah, man utiya ilaihi ma'rufun falyukafi bihi. Barang siapa yang orang berbuat baik kepada dirinya, maka hendaklah balas kalau bisa. Kalau nggak bisa apa? Man sunya ilaihi ma'rufun. Barang siapa yang diperbuat kepadanya kebaikan, faqala li fa'ihri, hendaklah mengatakan kepada pelakunya, jazakallah khairan, terima kasih terima apa, semoga Allah membalasmu kebaikan. Minta sama sumbernya, karena tidak ada balasan yang lebih dari diinginkan seseorang kecuali Allah yang ngasih. Kebayang? Ini pelajaran sebenarnya, pelajaran bagaimana kita bersikap sama kehidupan ini. Makanya orang mukmin itu yang bergantung terus sama Allah. Manusia nggak bisa gerak. Bahkan walau arada qauman ayadurka bi syai'in, kalau seorang kaum kepingin, kaum banyak ya ikhwah, ya bukan sedikit, ya kepingin mencelakaimu, la yadurka bi syai'in illa qad katabahu Allahu alaik. Tidak akan pernah bisa mencelakaimu kecuali Allah berkehendak. Allah sudah mentakdirkannya. Rufi'atil aqlam wa jafatis sufuf. Jelas. Makanya orang mukmin sadar kalau mau pertolongan minta sumbernya, bukan minta sama perantara. Karena perantara ini, makanya subhanallah, lihat bagaimana keimanan ya Nabi Ibrahim ketika benar-benar yakin sama Allah. Mau dilempar, dalam kisah Israel sebutkan perkara ini, mau dilempar ke api, datang malaikat Jibril bertanya, butuh bantuan enggak? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau sama kamu tidak. Kenapa? Ini makhluk Allah ya ikhwah. Yang punya kehendak siapa? Allah. Makhluknya, kalau Allah tidak izinkan bisa berbuat sesuatu? Tidak. Kalau sama Allah, iya. Subhanallah, inilah pelajaran keyakinan tauhid
bicara bergantung sama Allah secara total. Berarti apa? Nah, kalau mau minta hal yang remeh, semua kalau Allah nggak menghendaki nggak akan pernah terjadi. Maka Ibnu Qayyim mengatakan sumber pokok kebaikan, sumber seorang meyakini bahwa semua apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan semua yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Maka dia meyakini bahwa semua kebaikan yang dilakukan sumbernya dari mana? Dari Allah. Dan semua keburukan yang terjadi kepada dirinya, penyebabnya siapa? Dirinya sendiri. Sebagai hukuman atas kesalahannya. Jelas? Ini bicara rahmat secara global. Makanya kita harus pasang itu. Kalau kita masih lirik kanan, lirik kiri, berarti kita masih ragu. Dalam artian apa? Berharap kanan kiri. Ingat ya ikhwah, kita pun berharap mudah ketika anak kita menjadi orang baik, maka kita minta sama Allah sambil ikhtiar, minta ikhtiar. Itu yang terjadi. Makanya kehidupan para sahabat dan setelahnya mereka ajaib luar biasa, karena mereka bergantung sampai mengatakan apa? Para sahabat, kalau tali sendal putus minta sama Allah. Jangankan ya tali sendal berapa sih? Kalau Allah menghendaki kita nggak punya uang bisa beli. Kalau Allah nggak menghendaki kita untuk bisa mendapatkan, itu bisa dapat. Paham kan? Artinya berharap itu bukan cuma perkara besar, tapi semua perkara. Karena kehidupan ini bersumber dari yang satu, selesai. Ya. Maka lalu bagaimana cara menimbulkan antara berharap dan rasa takut? Ini harus imbang. Ini harus imbang dalam masalah berharap dan rasa takut. Sekarang kita menimbulkan antara berharap dulu, kemudian rasa takut, baru kemudian kita bicara masalah apa? Bicara masalah menyeimbangkan keduanya. Menimbulkan ar-raja dan menguatkannya, yang pertama kita harus mengingat bahwa anugerah dan nikmat datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Allah mengatakan wa ma min dabbah. Ini bicara secara umum. Ya, semua ya, tidak ada sesuatu makhluk. Dabbah itu apa? Yang berjalan melata, berjalan di atas muka bumi. Semua, mau bicara manusia, binatang, pokoknya semua. Illa 'alallahi rizquha. Kecuali atas Allah, Allah yang menjamin rizkinya. Jangan tanya gimana ya sudah. Subhanallah, mereka hidup semua itu. Mereka hidup semua dengan baik. Subhanallah, Allah yang jamin ya ikhwah. Jaminan Allah ini lebih dahsyat daripada jaminan manusia. Saya pernah lihat, subhanallah, kadang-kadang manusia kalau dijamin sama orang tuh kayaknya seakan-akan sudah wah, tapi dia lupa tentang jaminan Allah Azza wa Jalla. Ada seorang raja, kita waktu itu waktu zaman kuliah waktu itu lewat depan kampus, namanya raja tuh antum tahu? Ini mobilnya dia, kanan kiri ada mobil, depan ada mobil, belakang ada mobil tembakan otomatis, belakang depan, helikopternya 2 di atas. Kita mengatakan subhanallah, wah, tidak bakal kesentuh. Siapa bilang Allah mau ngasih sakit? Tidak ada yang bisa ngomong sekitarnya. Kalau Allah mau ngasih sakit, tidak dikasih obat, tidak dikasih penyembuh, dokter nggak bisa ngomong apa-apa. Buktinya apa? Ketika dengan medis yang luar biasa, rajanya mau dicabut nyawanya, yang lain cuma bisa diam. Ini menunjukkan bagaimana lemahnya manusia. Simple. Kalau Allah mau kasih sakit simple. Subhanallah, penyakit, kata dokter obat penyakit baru, belum ketemu obatnya. Mau bilang apa orang? Mau bilang apa? Nah, ini ya ikhwah, berpikirlah secara simpel. Maka manusia mau anak jamin ente, ya ikhwah, kita nih apa? Kadang-kadang raja bukan, raja digituin aja nggak bisa ngapa-ngapain. Jenderal bukan, apa bukan, kemudian anak jamin antum. Ya Allah ya Rabb. Makanya para sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mendengar seorang ibu yang masak batu, kemudian dia pulang kemana? Ke Baitul Mal, ngambil gandum sama minyak.
Kemudian penasihatnya, saya bawakan Amirul Mukminin. Kata Umar bin Khattab, maukah engkau nanti membawakan dosaku di hari kiamat? Kenapa perkataan ini muncul ya ikhwah? Karena tidak ada yang menjamin manusia dengan manusia di sisi Allah Azza wa Jalla, kecuali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak bahwa dia akan menolong saudaranya. Semua tergantung bagaimana izin Allah. Selesai. Maka balik ke sumbernya. Lihat, ini perkara yang benar. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus memahami bahwa amal soleh itu ya lebih besar, lebih banyak mendapatkan pahala dibanding orang melakukan dosa. Dosa itu satu dosa berapa? Satu dosa dihitung satu. Satu kebaikan minimal berapa? Minimal apapun kebaikannya minimal 10. Terus kemudian nih ya, jenis dosa sama jenis amal soleh banyakan mana? Jenis amal soleh. Tapi kalau orang banyak melakukan dosa, nah karena nafsu itu yang kecil kadang-kadang berawal dari apa? Penasaran. Yang kecil itu malah ketarik kadang-kadang. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ini bicara apa? Pertolongan Allah. Pertolongan. Hatta ini sedikit ini banyak. Tetap kadang-kadang orang mana? Ke yang sedikit ketarik. Bicara pertolongan, bukan ngandelin diri. Ya. Inilah pelajarannya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dalam dikatakan hadis qudsi, yaqulullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza arada bi 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha." Dikatakan kalau hambaku mau melakukan keburukan, jangan pernah ditulis tuh dosanya sampai dia ngelakuin. Kalau masih niat, belum ditulis. Subhanallah, gimana rahmat Allah ya ikhwah. Coba perhatikan ya hadis. Fa in amilaha faktubuha bimithliha. Kalau dia ngelakuin dosanya, maka tulis seperti dosanya. Nilainya pas. Enggak usah dikali. Lihat. Kemudian wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanatan. Begitu dia mau ngelakuin enggak jadi nih, ditinggalin tuh. Ya, maka tulis baginya kebaikan. Jadi ketulis dosa pas ngelakuin. Kalau enggak. Begitu ninggalin, pahala. Subhanallah. Terus kemudian apa? Wa idza arada ay ya'malaha hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Kalau dia kepingin ngelakuin kebaikan tapi belum melakukan, maka dengan niatnya tulis satu kebaikan. Tapi fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha ila 700. Kalau dia sudah ngelakuin, tulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Para ulama menjelaskan tergantung apa? Keikhlasannya. Semakin tinggi keikhlasannya, semakin tinggi nilai amalnya. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian menghina sahabatku. Kalau saat ini kalian berinfak 1 gunung emas, Uhud emas, ini saya tidak akan pernah bisa menyamai infaknya sahabatku 1 genggam wala nasifah, atau separuhnya. Karena kita bicara nilai keikhlasan. Nilai keikhlasan itu bisa mengalahkan infak yang gede 1 gunung Uhud dengan hanya segenggam atau separuhnya, karena nilainya jadi berkembang dahsyat karena ikhlas. Sahabat luar biasa keikhlasannya. Allah jamin bagaimana mereka luar biasa melakukannya kepada Allah. Jelas di sini ya ikhwah. Kemudian yang ketiga adalah merenungin luasnya rahmat Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidaklah seorang itu masuk surga kecuali apa? Dengan dicurahkan kepadanya rahmat Allah yang melimpah. Jadi surga itu subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan
tentang luasnya rahmatnya di surga. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar fayusbighu fin nari sabghatan thumma yuqal ya ibn adam hal ra'aita khairan qad hal marra bika na'iman qad. Maka dia mengatakan fayaqul la wallahi ya Rabb, kelak Allah akan datangkan ya paling nikmat hidupnya seseorang di dunia, paling nikmat ya ikhwah. Kalau paling nikmat ini orang fulus apa orang miskin? Fulus ya, sudah jangan tanya fulusnya, sudah paling nikmat. Kalau paling nikmat berarti dia mau apa tinggal nyebut, karena fulusnya dia sendiri yang nulis berapa nominalnya ya. Kata orang apa, duitnya nggak nyari ya, tapi dia ahli neraka, tahu ahli neraka. Fayusbighu finnari sabghah, kemudian dicelupin ke neraka, sekali celup ditarik. Kalau dicelupin ini, nasallallahu alaihi wasallam, dicelupin ini istilahnya apa? Sebentar apa lama? Celup. Ya, kita paham istilah sabghah ini celup, selesai. Ya, kemudian ditarik, ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan dalam hidupmu? Pernah sekali saja. Tahu? Sekali saja. Apakah pernah engkau merasakan kebaikan dalam hidupmu? Sekali saja. Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, saya nggak pernah ngerasain apa-apa kebaikan sama sekali, dan nggak pernah ngerasain nikmat sama sekali. Padahal seumur hidupnya nikmat. Dicelupin sekali kan neraka langsung lupa. Seakan-akan hidupnya paling susah dan nggak pernah ngerasain enak sebelas. Lihat ya ikhwan. Tapi sebaliknya. Kemudian wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san wa huwa min ahli jannah. Didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia, paling susah, kebayang paling susah. Ini ada orang miskin ya, kena penyakit ya, kemudian kena musibah. Ini orang dari lahir sudah ini, subhanallah ya ikhwah, ada kisah subhanallah ya, kisah Abdul Bani Imah ini menceritakan dia ini kena musibah. Saya pernah ceritakan dari lahir sampai ujung kakinya mati semua total. Dia cerita, sahabatnya mengatakan, ya Abdullah, sahabatnya juga sama kena itu. Jadi yang hidup sarafnya cuman kepalanya tok, yang lainnya mati total. Ya Abdullah, kita ini bersyukur karena ada orang yang lebih susah dari kita. Hah? Siapa? Ada misanan saya, perempuan. Dia cerita, beberapa hari yang lalu, jadi misanan saya ini dari lahir ujung kepala sampai ujung kaki mati semua, tapi dia hidup, semua mati, nggak ngomong wala apa. Kebayang ya ikhwah ya. Kemudian beberapa hari yang lalu ngasih makannya atau gimana pakai jam, jadi dia tiba-tiba buang air ya, dia nggak kerasa sudah mati semua ya. Terus kemudian pagi dikasih makan, begitu siang itu namanya subhanallah, kasur itu darah tok isinya. Ternyata apa? Ternyata tangannya ini digerigitin tikus, tapi dia nggak bisa apa-apa. Hidup ya ikhwah, hidup. Paham di sini ya. Makanya hatta orang yang bahkan lebih susah dari itu sekalipun, ketika Allah datangkan kemudian fayusbighu sabghatan fil jannah, Allah masukkan dia ke surga, sebentar dikeluarin lagi. Allah tanya, hal marra bika ba'san qad, apakah pernah engkau merasakan hidup yang susah, sengsara? Hal ra'aita syadidan qad, apakah engkau pernah melihat bagaimana hidup yang susah? Dia mengatakan, la wallahi ma marra bi ba'san wal ra'aitu syadidan qad. Demi Allah, kata orang yang dimasukin ke surga, sebentar keluarin lagi, saya nggak pernah ngerasain susah dan nggak pernah merasakan kesedihan. Apa? Nggak pernah saya merasakan apa? Keburukan sama sekali dalam hidup, sama sekali hilang total. Cuman masuk keluar lagi. Dengan sekali masuk
Subhanallah, kebayar semua, lupa kesusahannya seumur hidup. Maka sadari ini ya ikhwah, subhanallah. Makanya rahmat Allah itu di surga luar biasa dahsyat. Satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia, manusia bisa saling menyayangi. Bagaimana dengan 99 yang Allah janjikan di akhirat? Bagaimana itu? Subhanallah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah kita harus mengingat luasnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, inna iblis qala li rabbih bi izzatika wa bi jalalik la abrahu ughwiya bani adam ma damatil arwahu fihim. Faqala Allah wa fa bi izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Lihat baik-baik, kata iblis mengatakan, sungguhnya iblis berkata kepada Allah, demi Allah, demi kemuliaanmu dan keagunganmu, kata iblis, aku akan senantiasa akan menyesatkan Bani Adam selama rohnya masih ada di dalam tubuhnya. Ini janji iblis ya. Kemudian kata Allah, demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah ya, aku senantiasa akan mengampuni mereka selama mereka mohon ampun sama aku akan terus ampuni. Ini yang terjadi ya ikhwah. Makanya tahu nggak kisahnya siapa namanya, astagfirullah, kisahnya Fir'aun. Dalam kisahnya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, Fir'aun itu ya, dia ini di akhir hidupnya sadar nggak sebelum mati? Sadar ya? Ya. Maka Fir'aun ini ya, ketika di akhir hidupnya kemudian apa? Kemudian dia mau bertobat dan dia mengucapkan, tapi sudah ajalnya udah datang. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, dan hadis ini disahihkan sahih ghairi oleh Imam Al-Albani, dikatakan lamma aghraqallahu Fir'aun, ketika Fir'aun ditenggelamkan sama Allah. Kemudian Fir'aun mengatakan dalam surat Yunus ayat 90, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Ya, sudah tenggelam nih, maka kemudian Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang diimani oleh Bani Israel. Syahadat gak dia? Syahadat. Maka kemudian faqala Jibril, ya Muhammad, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhudhu min hal bahr fa asudduhu fi makhafata an tudrikahu rahmah. Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seandainya, jika ketika engkau melihatku ya, aku memasukkan tanahnya laut ke dalam mulutnya Fir'aun, itu karena aku takut dia mendapatkan rahmat Allah di akhir hidupnya. Karena begitu taubat langsung Allah ampuni. Kelasnya Fir'aun. Kenapa ya ikhwah? Karena tobatnya dia terlambat. Sudah masuk air baru tobat. Allah mengatakan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu lan. Bukanlah tobat itu bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian sampai datang kematian tiba-tiba dia mengatakan saya sekarang bertobat. Walal ladzina yamutuna wa hum kufar, dan juga tidak bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Maka Fir'aun, maka Jibril melakukan itu karena dia cuma masuk air, tenggelam baru ngomong. Ya, kalau kemudian dia dalam posisi belum masuk air, terjadi. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam air, maka kemudian Jibril nyumpel. Takut apa? Saking luasnya rahmat Allah.
Maka malaikat Jibril paham. Malaikat lebih paham daripada Rasulullah. Bagaimana? Kenapa? Karena Rasulullah mendapatkan apa? Wahyu terus. Malaikat Jibril sebagai membawa wahyunya lebih mengerti luar biasa bagaimana luasnya rahmat Allah. Di ujung orang tobat kasih. Subhanallah. Ya ikhwah. Inilah bagaimana rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya kita harus berharap sama Allah. Tapi ya ikhwah, kita juga nggak boleh terus kemudian harapan kita besar tapi kita nggak punya rasa takut. Makanya kita disuruh untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Ad-Dahabi mengatakan, menukil ayat Asy-Syura ayat 28, Allah mengatakan wa huwa alladzi yunazzil ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa. Mereka awalnya takut, kemudian Allah menurunkan hujan dan menyebarkan rahmatnya di balik turunnya hujan. Ya, dan dialah yang maha melindungi lagi maha terpuji. Dalam tafsir disebutkan setelah hujan tidak turun, ya, oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang membuat mereka mengira tidak akan turun lagi, maka mereka pun berputus asa. Dan mereka telah mengupayakan segala macam untuk mengatasi kekeringan. Lalu Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menurunkan hujan yang lebat, ya, dan menyebarkannya, ya. Maka dengan rahmat itu semua tumbuh, dari mulai makanan untuk manusia, untuk binatang ternak, sehingga hujan itu sangat berkesan bagi mereka dan mereka bersenang diri karenanya dan bergembira karenanya. Berarti karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana ini, habis orang kemudian putus asa, maka turun pertolongan, rahmat Allah Azza wa Jalla, ya. Maka hujan ini adalah rahmat. Makanya kadang-kadang aneh kalau kemudian turun hujan kita panik, oh kok hujan sih, ya ikhwah, itu rahmat ya ikhwah. Kalau hujan nggak turun, ya kita nggak bisa makan. Dapat makanan dari mana? Hah? Allah jadikan dengan air semuanya hidup. Ya. Kemudian Syekh Islam Ibn Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatwanya, mengatakan rasa takut kepada Allah membuat seorang takut kepadanya, dan rasa takut ini membuat dia semakin mengenal Allah. Perhatikan, rasa takut kepada Allah itu membuat dia semakin kenal sama Allah, semakin memperdalam ilmu. Ya. Kemudian ilmu itu membuatnya semakin khusyuk, khawatir akan siksa Allah. Ilmu tadi. Terus al-khasyah inilah yang mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah pasti akan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya kemudian dinukil di dalam surat Al-A'la ayat 9 sampai 12. Allah mengatakan fadzakir, in nafa'atit dzikra sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Jadi subhanallah, maka ingatlah. Kenapa? Karena dia, peringatan itu akan bermanfaat untuk dirinya, ya. Ketika dia kemudian berusaha mengingat itu, maka orang-orang yang takut kepada Allah dia akan mengingat, dan mereka akan menjauhi sesuatu yang menyebabkan kesusahan, yaitu apa? Kemaksiatan. Habis ngingat. Makanya kita harus juga rasa takut. Itu yang motivasi kita buat istiqomah. Karena kalau kita dihadapkan dengan kemaksiatan, takut kita nggak lebih besar, bahaya. Malah kemudian kita merasa harapan kita yang besar, oh bahaya ya akhwah. Akhirnya apa? Oh tenang, rahmat Allah, apa? Allah kan ampunannya luas, nanti saya tobat. Nah, ini orang yang menghadapi maksiat dengan harapannya yang gede, bukan takutnya yang gede. Akhirnya ngomong apa? Allah kan maha pengampun, nanti tobat. Padahal ajal nggak nunggu nanti. Kebayang pas ngomong kayak gitu pas ditarik. Allahu Akbar. Paham ya? Ya. Maka di sini untuk menimbulkan rasa takut ada beberapa hal. Paham baik-baik. Yang pertama adalah mempelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla.
Karena semua masalah kita jawabannya di asma dan sifat. Semua. Makanya Rasulullah mengatakan man ahsaha dakhal jannah. Barang siapa yang mempelajarinya dia akan masuk surga. Karena itu akan mengantarkan kita kepada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Fajr ayat 26, wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang bisa mengikat, membelenggu seperti belenggunya. La yu'adzibu adabahu ahad. Dan tidak ada yang bisa mengadab seperti dengan adab Allah Azza wa Jalla. Ini yang buat kita menjadi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam perkataannya tentang masalah rasa takut, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah rasa takut kepada Allah disikatkan sebagai ilmu yang sebenarnya. Karena ilmu itu mewarisi rasa takut kalau ilmu itu dipraktekin. Ya. Kemudian perkataan Abdullah bin Mas'ud di lafaz yang lain, laisal ilmu an kathratil hadits, innamal ilmu khasyatullah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya hadis. Ya, kita ngomong riwayat ini, kalau nggak praktek percuma. Ya, tapi yang ilmu yang sebenarnya adalah rasa takut sama Allah, itu ilmu. Ya, perkataan ini diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jamil al-Ilm wal Fadail. Makanya Allah SWT mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ya. Yang kedua adalah mengetahui bagaimana azab Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan lahum min fawqihim dulalum minan nari wa min tahtihim dulalun dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Allah SWT mengatakan Allah itu mengadab, ya, dari atasnya Allah kasih api, bawahnya Allah kasih api. Kebayang ya, jangan jauh-jauh lah. Kita kasih gambaran. Kalau saat ini bawah api, tiba-tiba orang digantung, ya kayak lampu gantung, bawahnya api. Apa yang terjadi? Badannya gimana? Gini terus, gerak-gerak. Ini atas kena, bawah kena. Kebayang reaksi. Dan itu benar-benar ditutup sama Allah, tutup rapat. Panasnya menjadi panas yang begitu dahsyat. Kebayang? Ya. Allah mengatakan narum mu'sadah, neraka yang ditutup rapat. Panci tekan ditutup gimana panasnya? Dari 50 jadi 100 lebih sampai 200 ya, jangan salah lebih kadang-kadang, gara-gara ditutup rapat. Itu neraka. Bagaimana Allah mengatakan narum mu'sadah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa musibah, bencana, hukuman diberikan supaya kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 59, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah mengatakan dan kami tidaklah mengirimkan tanda-tanda kami kecuali untuk menakut-nakuti, biar jauhin penyebab masuk neraka, biar jauh. Makanya setiap golongan itu masuk, kelompok masuk ke neraka, sa'alahum khazanatuha, ya, bertanya, terheran-heran penjaga neraka, heran-heran kok mau masuk. Pertanyaannya apa? Alam ya'tikum nadhir, apakah nggak datang kalian peringatan? Ya, apakah nggak datang utusan-utusan kepada kalian untuk ingetin masalah ini? Kok mau masuk? Lihat ya ikhwah, mengerikan luar biasa. Makanya Allah menyebutkan semua ini buat kita supaya jauhin, takut. Ya. Kemudian yang keempat, supaya kita tidak terjerumus kembali kepada kemaksiatan hari berikutnya atau hari ini atau besok. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan iyyakum wal julus fit turqat. Ya, hati-hati kalian, hindarilah dengan duduk-duduk di pinggir jalan. Kemudian sahabat mengatakan ya Rasulullah malana min majlisina natahaddatsu fiha. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kami ini butuh untuk duduk-duduk di situ untuk memperbincangkan hal keperluan kami. Memang perlu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan faida abaitum ilal majlis fa'atu at-tariqa haqqah. Kalau kalian ya memerlukan untuk duduk di situ, maka hendaklah berikan orang yang berjalan haknya.
Maka kemudian mereka bertanya, wa ma haqquhu, apa haknya ghaddul basar, apa, menjaga pandangan mata, wa kaful adha an tariq, ya, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari tengah jalan ke pinggir. Kemudian waradus salam, dan menjawab salam, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya, mengajak pada kebaikan dan menahan kemungkaran. Itu hak orang yang lewat di depan kita, itu haknya mereka, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang terakhir ya ikhwah adalah kita khawatir untuk meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kekhawatiran ini yang kemudian membuat kita akhirnya takut sama Allah. Kenapa? Ingat baik-baik hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Saya tutup dengan ini, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Tidaklah seseorang di antara kalian itu di awalnya melakukan amalan ahli surga sampai antara surga sama dirinya tinggal jengkal. Mati hari itu masuk tuh. Tapi apa? Fayasbiqu alaihil kitab, maka kitab mendahulunya takdir. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, maka dia menutup hidupnya di akhir hidupnya melakukan amalan ahli neraka dan dia mati dalam posisi itu, masuk. Kemudian dikatakan lagi, wa inna ahadakum, dan di antara kalian layak malu bi amali ahli nar, melakukan amalan ahli neraka di awal hidupnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia sama neraka tinggal jengkal. Kalau mati sulh khatimah di hari itu. Tapi apa? Fayasbiqu alihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, maka dia menutup hidupnya dengan melakukan amalan ahli surga dan dia masuk dalamnya. Ya ikhwah, apa penyebabnya? Orang yang di awal melakukan amalan ahli surga, dia bukan karena Allah, bukan ikhlas. Makanya orang-orang munafik melakukan perkara ini, ya, dikira masuk surga, ternyata enggak. Terjadi di perang Uhud, ada seseorang yang membunuh luar biasa dahsyatnya. Kemudian sahabat mengatakan, setiap apa musuh lari itu dikejar sama dia, dibunuh, ya. Kemudian sahabat mengatakan, oh, ahli surga. Rasulullah merah wajahnya, ahli neraka dia. Duh, kaget. Akhirnya satu sahabat penasaran, ini orang masih hidup loh. Rasulullah mengatakan dia ahli neraka. Akhirnya diikutin nih sama sahabat. Dia pelan, sahabatnya pelan. Dia agak kencang, sahabat kencang. Terus diikutin. Subhanallah, begitu nggak ada orang, ini tusukan semua banyak di sini. Ditegain pedangnya, badannya nimpa gini, keras, bunuh diri. Saat kaget, nggak bisa ngomong tuh sahabat. Ini menunjukkan, ya, kalau orang kemudian nggak ikhlas, bukan karena Allah, Allah bisa nutup dia su'ul khatimah. Akhirnya apa? Tidak sabar sama lukanya, ajalnya tinggal sedikit. Tuh orang sabar, ditarik ajalnya tepat waktu, masuk surga, tinggal tipis, bunuh diri, masuk neraka. Kebayang ya ikhwah, bagaimana yang terjadi? Makanya kita minta sama Allah, takutlah dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan dengan semua ini kita bisa menyeimbangkan antara satu dan berharap dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memasukkan kita semua ke dalam surganya, dan mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.